Kuasa hukum Fadel Bajideh, Razman Nasution tidak terima anaknya dibandingkan dengan Laura Meizani alias Loli. Menurut dia, anak-anak perempuannya beda jauh dari Loli yang merupakan putri Nikita Mirzani. Razman mengatakan dua anaknya adalah orang berpendidikan yang mengambil spesialis kedokteran. Bahkan Razman mengklaim salah satu anaknya juga berhasil lulus cum laude sebagai sarjana kedokteran di perguruan tinggi negeri. Selain tidak terima anaknya dibandingkan dengan Loli, Razman juga jengkel anaknya dijodoh-jodohkan dengan kliennya Fadel Bajideh. Razman justru menyuruh balik Nikita Mirzani menikahkan Loli dengan Fadel. Ini karena mereka memang berpacaran. Razman justru keluar-keluar bahwa anaknya sudah 2 kali dilamar oleh seorang lulusan Akpol, tapi mereka semua menolak. Pernyataan Razman ini membuat netizen yang budiman tertawa karena dirinya sekarang justru keluar-keluar siap mengadopsi Loli. Sebelumnya, Razman mengatakan siap menerima Loli sebagai anaknya yang ke-9. Keputusan tersebut bahkan diambil melalui diskusi panjang dengan istri Razman Nasution. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Jadi saya ingin mengadopsi Loli sebagai bek kanan karena kebetulan saya ingin mengikuti kompetisi futsal karena Loli itu punya bakat. Lari dari rumah aman aja bisa, apalagi lari ngejar bola. Dan terserah Loli aja mau tinggal di rumah saya di luar kota atau di rumah di Jakarta. Kebetulan AC-nya udah lama nggak ganti freon, saya takut ditipu tukang AC. Jadi nanti Loli yang bisa turun tangan. Lawan orang tua aja berani, gimana lawan tukang AC? Pasti berani dong. Iya. Mungkin saya nggak bisa memberikan sebanyak yang diberikan oleh Niki buat Loli, tapi minimal Netflix lah saya kasih. Tapi sharing. Iya. Nah, aku baru tahu tadi ya, kalau ternyata ibu yang tadi itu adalah istri dari Bapak Razman Nasution gitu. Dan di situ ibunya bilang kalau mereka sudah siap apabila Loli pada akhirnya nanti akan diserahkan kepada mereka untuk menjadi anak angkat dari mereka. Bahkan kamarnya sudah disiapkan. Sebentar, kamarnya kok familiar? Kalian ingat kayak waktu pas Ramadan tahun lalu? Lihat, hordengnya, TV-nya, hordengnya, TV-nya juga 2. Bedanya nggak ada rak aja nih. Terus ini ada editan glowy-glowy-nya nih. Gue yakin itu tadi ibunya ini yang edit ini. Ada apa cahaya-cahaya ilahi gitu ya. Di video yang ini gitu loh. Ini TV-nya. Lah ini loh TV-nya 2 kan. Hordengnya sama kan? TV, hordeng. Aku cuman bertanya loh guys. Barbara bertanya-tanya gitu loh. Di setiap kamarnya Bapak Razman di rumahnya dia memang TV-nya ada 2 ya. Harus 2 gitu ya. Kayak pialang saham gitu ya. Tadi itu omongannya Ibu Nasution itu belum kelar. Masih ada lanjutannya. Lah ini Barbara bertanya-tanya lagi ya. Itu Ibu Nasution TV-nya ada 2. Kalau di rumah lagi nonton bareng Bapak, itu dinyalain gak TV-nya? Nonton gak waktu evakuasi di apartemen itu? Kayak gimana tantrumnya sampai dibopong? Yang tantrum siapa? Mendingan nonton dulu deh sebelum lu siapin itu kamar gitu. Atau jangan-jangan itu kamarnya Bapak mungkin digeser gitu ya untuk Loli. Wah mantul, memang luar biasa dedikasinya. Tapi coba nonton dulu itu yang di apartemen itu gimana, setantrum apa gitu loh. Ini konsepnya biji mana sih? Makin hari makin absurd aja baca tuti. Lu sebenarnya paham konstruksi hukum apa kagak sih? Lu paham kaidah hukum apa kagak sih? Aduh, makin jelimet congornya lu nih. Mikirnya lu pakai bacot kali ya, bukan pakai otak kali ya. Yang lu baca buku KUHP apa buku tablet bobo sih? Lu akan melaporkan seseorang atas dasar permintaan Loli. Ini konsep mikirnya bagaimana sih? Emang lu bertindak sebagai apanya lu? Kuasa hukum? Kagak bisa kuda laut. Lu dapat kuasa dari siapa? Dari Loli? Kagak bisa. Loli di bawah umur. Yang bisa memberi kuasa atas Loli hanya walinya, yaitu emaknya. Nah lu dasarnya dari mana? Kuasa aja kagak bisa lu dapetin. Piye toh iki? Ih, makin absurd aja. Oh, mungkin. Nih mungkin lo ya. Lu akan melakukan pelaporan saat Loli berusia dewasa, yaitu 18 tahun. Begitu konsep mikirnya. Agar lo bisa mendapatkan surat kuasa dari Loli. Begitu, lanjutkan kalau memang mau seperti itu. Tapi gue bisa pastikan
unsur-unsurnya tidak memenuhi, dikarenakan apa yang lo lakuin hanya mengakali segi usia, sedangkan fakta peristiwanya sendiri saat yang bersangkutan di bawah usia. Paham kagak tuh? Kalau kagak paham, belajar lagi. Minimal lu sedikit ngerti walaupun bego-bego dikit. Ya meskipun status advokatnya lu bisa debatable bahkan dipertanyakan, meskipun status advokat lu juga patut dipertanyakan ulang dikarenakan statusnya lu sebagai terdakwa, but it's okay. Lu nyadar nggak sudah melanggar kode etik? Emaknya lawannya lu, tapi anaknya mau lu embat sebagai kliennya lu. Kan kagak etis cuy. Emang lu kagak malu? Atau emang jangan-jangan lu gak punya kemaluan saking kecilnya dan kelihatannya lu gak nyadar kalau lu punya kemaluan. Tapi emang jangan-jangan lu gak punya kemaluan kali. Aduh, kuda laut. Maraknya saat ini saya lihat betapa satu hal permasalahan antara seorang anak dan ibu. Ya, izin saya sebut nama Mbak Loli. Saya hanya ingin menasehati Anda sebagai seorang anak. Ya, seburuk apapun, seapapun, beliau adalah ibu kandungmu sendiri. Ya, layaknya kau sadari sebagai seorang anak harusnya punya nilai kepatuhan. Ya, karena engkau juga seorang perempuan nantinya akan melahirkan, memiliki anak. Begitu beratnya perjuangan seorang ibu, tidak mudah menjadi seorang ibu. Ya, 9 bulan dikandung, habis itu melahirkan, ya, memperjuangkan nyawa loh, menyusui. Ini bukan mendramatis ya, mendramatisir, izin, tapi ada yang memang satu hal kita ingat. Dirimu lahir di muka bumi ini atas kehendak Tuhan melalui rahim seorang ibu. Ya, hendaklah juga engkau juga menyadari kasih sayang seorang ibu yang diberikan selama ini tidak akan pernah terbayar dengan apapun. Ya, Mbak Loli, bersikaplah sebagai seorang anak. Ya, minta maaf kepada ibumu. Karena surga di bawah telapak kaki seorang ibu. Tidak ada di dunia ini seorang ibu akan membinasakan anak kandungnya sendiri. Karena aku yakin juga dirimu sebagai seorang anak pasti memiliki hati nurani. Renungkanlah, kamu seorang perempuan nak. Nanti suatu saat kamu akan memiliki garis keturunan. Ketika engkau dilawan anak kandungmu sendiri, betapa hancurnya hati seorang ibu. Ya, mudah-mudahan ini bisa diselesaikan dengan baik. Harapan saya sebagai seorang ibu, seorang netizen, ya, tidak ada persoalan di dunia ini tidak bisa dibicarakan, diselesaikan, ya, karena semua akar muasal ketika kita mendinginkan hati, kita merenung, ya Allah, ini ibu kandungku sendiri, bukan orang lain. Yang sudah seharusnya kau memikirkan perasaan hati ibumu sendiri. Ya, seorang ibu, di mana saya tahu Mbak Nikmer ini seorang perempuan, seorang ibu yang membesarkan anaknya single parent, ya. Dan mudah-mudahan segala bentuk permasalahan apapun bisa diselesaikan dengan baik. Tidak ada persoalan di muka bumi ini tidak bisa diselesaikan, apalagi itu antara ibu dan anak. Ya, lalu ya sayang dilihat orang, terus jadi perbincangan orang, dibahas-bahas orang. Saya juga di sini hanya bisa menyarankan seperti itu karena saya seorang ibu, kita sama-sama perempuan, izin ya, buat semuanya kita cuman bisa mendoa